saya Garuda. Nah, hari ini gue di mana nih? Gue ada di sirkuit Sentul Karting International Circuit. Nah, di sini mau ngapain? Yang jelas pengen ngetrek-ngetrekan dan bukan mobil. Tapi ngetrek-ngetrekan juga tetap pakai safety pack ya. Teman-teman media diingatkan untuk yang belum satu ini pengen ngetes Yamaha Aerox terbaru. Wah, Yamaha Aerox terbaru. Yang jelas ini pengen ngetes sebagaimana performansnya Yamaha Aerox terbaru nih. Jadi kudu ngetes di sirkuit. Nanti ada sesi kedua itu tes di konsumsi bahan bakar menggunakan sistem Y-Connect. Jadi udah bisa kebaca di situ bosku. Pengen ngelihat seperti apa serunya nanti kita. Oke. Nah, yang penting safety dulu, bosku. Ini jadi kita nyobain beberapa lap aja ya, jangan lama-lama karena ini kita pengen ambil sesuatu yang unik aja pilihnya. Bosku, tadi udah time trial, cuman nggak tahu timenya berapa. Tapi ya so far sih enjoy lah.
nanti kita akan lanjut di sesi driving yang eco riding. Nah, ini yang butuh apa namanya? Jadi tangan kita itu istilahnya harus sekolah gitu. Nah, ini hari ini kita udah ngetes nih. Tadi juga udah ngetes. Udah ngerasain performance-nya. Nah, ini memang apa namanya? Dengan bentuk yang standar seperti ini artinya udah bisa diajak ke sirkuit gitu. Kalau untuk cuman mengalirkan hobi racing doang udah cukup lah, nggak perlu update lain. Ini sebenarnya apa yang berubah sih di Aerox yang baru ini dari versi yang lama? Jadi yang pertama yang kelihatan sekali adalah desain. Desain produk ini sudah mengadopsi update tren yang ada. Salah satunya adalah memiliki fitur Y Connect. Nah, Y Connect. Y Connect yang tadinya hanya ada di motor all new NMAX. Nah, sekarang di all new Aerox. Yang ada logo apps-nya itu ya, app itu ya tadi ya. Betul, dan di sini juga sudah ada ya. Ada tulisannya ini jadi nih. Konsumen itu semakin dimudahkan dengan terhubungnya informasi yang ada di motor dengan smartphone-nya pengendara. Jadi mau tahu kondisi oli, kondisi baterai, nanti juga bisa tahu kapan rekomendasi harus servisnya. Kemudian kalau ada pesan masuk juga kita bisa dapat notifikasi ya. Jadi bukan pesannya, notifikasinya yang kita dapat. Ada pesan yang masuk di handphonenya. Iya, ada notifikasinya. Jadi kita tahu. Kemudian tapi bukan berarti harus baca handphone sambil jalan naik motor ya. Nanti kan, gitu ya. Jadi hanya notifikasinya ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui karakter berkendara kita. Bisa sampai membaca karakter berkendara ya. Juga berapa konsumsi bahan bakarnya. Nah, itu akan terdeteksi di handphone kita. Jadi kita nggak usah susah-susah nih habit kita seperti apa. Itu ada scoringnya. Gitu. Kalau angka konsumsi bahan bakar itu di mana, Pak? Sebentar. Ini trip. Ya, nanti muncul di sini ya kilometer per liter ya. Ya, ini yang average. Gitu. Jadi motor ini tadi habis dipakai kebut-kebutan gitu ya. Rata-rata konsumsi bahan bakarnya itu tuh 36,7 dengan kondisi kebut-kebutan. Nanti siang kan Mas udah akan pakai eco riding ya. Nah, nanti dilihat berapa hasilnya. Jadi ini di reset dulu berarti. Enggak usah di reset, enggak apa-apa. Nanti kan dia akan menghitung akumulasinya. Oke. Kalau mau lihat yang instan yang tadi, gitu lah. Ini kan ada yang 00 ini. Yang ini. Tapi ini harus connect dulu ke handphone nggak? Nggak usah. Ini baru bisa kebaca. Justru informasi yang ini nanti akan ditransfer ke handphone pada saat nanti terhubung menggunakan Bluetooth. Jadi Bluetooth-nya juga harus aktif. Oke. Dan jadi selama perjalanan handphone harus on terus. Betul. On terus. Betul. Kalau misalnya dalam perjalanan baterai habis, ya dia akan disconnect. Otomatis. Tapi informasinya tetap ada di sini. Kalau misalnya handphonenya nyala, informasinya akan tetap ini lagi. Tetap. Dia akan memberikan informasi update ke handphonenya. Nah, apalagi Pak yang berubah di Aerox ini? Nah, selain desain, yang paling besar berubah adalah dari sisi mesin. Mesin. Kemarin yang ada update-nya yang lumayan banyak itu ya. Ya, jadi mesinnya sendiri ini sudah mesin baru jika dibandingkan dengan Aerox yang lama. Dengan power dan torsi yang masih paling tinggi di kelasnya, sehingga kita bisa klaim ini power weight ratio-nya nomor 1 di semua motor kelas 150 sampai 155 cc. Itu apa yang berubah Pak di mesin? Ya, tentunya kalau bisa dibocorin kita. Selain kubikasi ada beberapa komponen ya yang kita rubah dan juga settingan yang kita rubah gitu. Untuk detailnya mungkin saya nggak bisa sampaikan gitu kan, itu teknis gitu ya. Dapur. Gitu. Tapi intinya adalah kita bisa lihat, konsumen awam pun bisa lihat dari sisi spesifikasi berapa powernya, berapa torsinya, dan kalau kita mau rasa feelingnya lebih dapat lagi adalah power weight ratio gitu ya. Power weight ratio nomor 1 artinya antara performance dan juga bobot ini yang terbaik. Tapi bukan berarti mengabaikan sisi ekonomisnya ya. Maksudnya? Konsumsi bahan bakarnya ya.
Gitu. Makanya jadi kemarin kalau kita uji coba dengan media gitu ya, konsumsi bahan bakarnya itu tergantung pilihan kita. Mau berkendara dengan eco pun bisa, mau kita berkendara dengan gaya balap pun atau kencang pun bisa. Gitu Itu semua otomatis apa di setting lagi? Otomatis. Secara otomatis dia menyesuaikan ya. Jadi nanti pada saat nanti Mas udah punya experience, nanti coba bisa dilihat kita punya teknik-teknik bagaimana untuk bisa berkendara secara ekonomis itu juga ada. Jadi jangan khawatir bahwa motor 155 cc nggak bisa irit gitu. Oh enggak. Gitu. Tergantung cara kita berkendara dan teknologi apa yang dipakai. Jadi kalau misalnya bukaan gas, dia membaca bukaan gas berarti ya? Yang semua informasi ya? dari sensor itu juga dihitung. Gitu, termasuk pengereman juga gitu ya? Ya, kalau kita mengerem otomatis misalnya mengerem mendadak dan waktu kita akselerasi kan otomatis kita kan buka gas gitu ya. Yeah. Nah, kalau misalnya kita bukaannya terlalu kaget atau misalnya terlalu spontan atau terlalu besar, ya itu pasti konsumsi bahan bakarnya kan lebih besar dibandingkan dengan kita membuka dengan pelan-pelan dan smooth. Dan ECM-nya pasti akan membaca itu? Akan membaca. Makanya ada yang tadi average fuel consumption itu membaca semua karakter berkendara kita. Kita mau berkendara misalnya lagi buru-buru gitu ya. Kita bisa lihat berapa nih. Nanti Mas Uda bisa lihat ya. Pada saat kita berkendaranya selagi eco riding berapa nih instant fuel consumption-nya bisa kelihatan. Nah, selain mesin apa lagi nih Pak? Tadi soal desain, terus udah terkoneksi dengan device. Ya. Terus mesin, terus apa lagi Pak? Nah sebenarnya tadi kalau menyambung mesin juga ada sesuatu yang memang saat ini dibutuhkan untuk mendukung ekonomis berkendara seperti stop and start system. Stop and start system. Ya, itu jadi, untuk untuk berhenti sementara ya. Betul. Jadi konsumen bisa menggunakan misalkan lagi di lampu merah, kemudian berhenti cukup lama daripada bahan bakarnya terbuang dengan motor hidup. Aerox sudah dilengkapi dengan stop and start system sehingga motor akan mati secara otomatis, dan pada saat kita akan jalan lagi kita tidak perlu menekan starter, cukup membuka gas, motor akan hidup kembali jalan dan sendiri. juga starternya juga sudah lebih smooth karena sudah ada smart motor generator. Nah gitu. Itu untuk menghidupkan semua sistem tanpa menyalakan mesin itu diatur sama ECM. Nah, ada modul untuk itu yang tadi belum saya sampaikan, fiturnya adalah ada fitur keyless di sini. Oke. Nah, ini udah keyless nih. Smart key system. Kita sebutnya smart key system. Jadi sistem kunci tapi tanpa anak kunci. Jadi ada remote ya, ada remote yang cukup kita kantongin atau cukup kita simpan. Dan itu untuk mendukung keamanan juga. Ya, jadi misalkan motor ini posisinya kuncinya atau remote-nya jauh dari motornya tidak akan bisa dihidupkan. Gitu. Hanya dalam radius kurang lebih 80 cm dari motor, baru motor ini bisa kita hidupkan. Nah, yang beberapa hal yang baru juga gue dengar tangkinya lebih besar, ditambah ya udah CCU tadi soal yang menambah bobot juga kan. Ya. Nah, apakah benar itu tangkinya lebih besar atau mungkin cuman beberapa modifikasi doang atau gimana? Ya, untuk tangki jika dibandingkan dengan Aerox yang sebelumnya 4,6 liter, nah di all new Aerox 155 connected ini kita sudah menaikkan kapasitas tangki menjadi 5,5 liter. Sehingga travel distance dari konsumen ini bisa lebih panjang gitu. Tetapi juga kalau dibandingkan apakah bobotnya akan semakin berat, ya otomatis dengan dengan tangki yang lebih besar, kapasitas yang lebih besar menambah bobot. Tetapi jangan khawatir, Yamaha mengkompensasi kelebihan bobot ini dengan power dan torsi yang lebih tinggi, sehingga power weight ratio-nya tetap nomor 1. Tetap nomor 1-nya itu walaupun tangki bahan bakarnya penuh. Ya, karena kan kita menghitung diukurnya bobotnya dari situ dengan ya, full secara keseluruhan. Betul, olinya terisi, tangkinya full gitu. Oke. Gitu. Nah, satu hal yang mungkin banyak dikeluhkan, kenapa rem belakangnya belum disc brake? Nah, ini mungkin yang kalian masih keluhkan nih. Ini dijawab langsung sama Yamaha nih. Oke. Jadi untuk fitur disc brake belakang memang Yamaha memilih untuk tidak menerapkan atau mengimplementasikan fitur ini. Kenapa? Karena berdasarkan
pertimbangan dan juga masukan dari konsumen dan karakter dari pengendaranya sendiri, motor all new Aerox ini lebih kepada mereka yang ingin lebih mengontrol motornya dengan mereka sendiri. Ya, berbeda dengan konsumen-konsumen yang menggunakan NMAX gitu ya. Dengan motor NMAX mereka ingin lebih banyak terbantu dengan instrumen yang ada. Nah, dengan motor Aerox ini salah satunya adalah karena konsumen ingin mengontrol dengan sendirinya sistem pengeremannya, kemudian habit berkendaranya itu juga sudah menjadi keinginan mereka untuk dikontrol sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita juga ingin bahwa motor ini memiliki bobot yang ideal untuk mengejar power weight ratio-nya terbaik. Sehingga kita memilih untuk tidak membenamkan fitur tersebut. Namun jangan khawatir, dengan sistem pengereman yang ada pun itu sudah cukup. Sudah cukup ya. Nah tadi Mas Huda bagaimana tadi kebut-kebutannya di Sentul? Jarang pengeremannya bagaimana? Jarang pakai rem belakang. Jarang pakai rem belakang gitu ya. Nanti bisa dicoba dengan yang di jalan ya. Intinya dengan performance yang ada dan fitur pengereman yang ada itu sudah cukup untuk membantu konsumen. Berarti ya, untuk fungsi dengan penambahan disc brake itu ada penambahan beberapa komponen lagi ya, dengan bisa menambah bobotnya motor ya. Tapi kita udah kompensasi tadi dengan bobot yang lebih dengan performance yang lebih baik ya, power dan torsi yang lebih tinggi tadi. Jadi gitu. Jadi kalau lo masih pada nanya kenapa nggak pakai disc brake, kayak gitu jawabannya. Ini mempertimbangkan aspek keseluruhannya, power weight ratio. Nah, setelah tadi menjawab sistem pengereman, yang terakhir katanya masih ada lagi nih. Apalagi nih Pak yang terakhir nih? Nah, satu lagi yang mungkin perlu tuh diketahui oleh konsumen ya. Jadi di samping tangkinya yang sudah besar, bagasinya pun walaupun tidak terlihat ya, bagasinya ini besar. Coba kita lihat ya. Tapi penting buat orang Indonesia Pak. Penting ya, karena apalagi yang dilihat adalah seberapa muat ya menampung barang-barang bawaan pengendara. Makanya kita coba hari ini memperlihatkan helm yang kita masukkan ke dalam bagasi. Full face ya Pak ya? Full face. Oke. Nah, kita coba nih. Emang gede nih bagasinya. Ini nih helm full face ya. Oke, kita coba masukin. Muat. Tapi nggak bikin anatomi bodi motornya jadi terlihat gembrot banget pas kita di atas ya. Iya, bisa dilihat kan ini. Ini masih ramping nih desainnya nih, masih ramping. Cuman memang agak ini karena untuk nampakin tulang belakang juga biar lebih enak. Jadi dibikin kayak gini. Tapi secara desain sih ini ya menurut gue ergonomis banget karena helmnya memang tenggelam di bawah dan space di antara bagasi dengan ruang main suspensi juga masih cukup besar. Oh iya, ini suspensinya juga baru ya Pak ya? Modelnya ya, pakai tabungnya? Betul, ini sudah sub-tank suspension. Sub-tank suspension. Jadi suspensi juga baru. Oh banyak banget dong hal yang baru nih. Banyak fitur baru. Banyak fitur hal baru yang kita tanamkan di motor ini. Waduh. Oh iya, harga berapa? Harga 29 juta. Oh yang versi ABS. Untuk yang versi ABS. Kalau yang versi non ABS itu 25,5. 25,5. Nah, satu lagi nih yang baru nih. Apa tuh? Ini adalah warna terbaru. Prestige Silver. Silver. Bukannya udah ada Pak sebelumnya Pak? Sebelumnya kita pakainya di Lexi. Tipe S yang kita baru keluarkan beberapa minggu yang lalu. Kita baru keluarkan beberapa minggu yang lalu. Ini adalah warna terbaru. Jadi Yamaha ingin menciptakan tren warna baru setelah sebelumnya adalah Maxi Signature. Kalau mau lihat nanti ada motornya yang warna hitam. Yang hitam yang itu ya? Nah, Maxi Signature di NMAX. Kemudian kita keluarkan juga yang versi Signature. Jadi semua varian di motor-motor metiknya Yamaha itu ada signature ininya khusus ya Pak ya? Ya, untuk yang tipe tertinggi kita memenamkan warna signature terutama signature, yang di Maxi ya. Maxi. Oke. Di kategori Maxi. Wah, di varian-varian tertinggi. Ini bakal jadi pertimbangan banget kalau lo mau beli motor metik yang lu bisa memang sesuai dengan
kepribadian lu sendiri karena udah connect antara motor dengan orangnya. Makasih Pak Anton sudah kasih, Mas menjelaskan apa-apa aja yang baru di Aerox. Nanti kita tunggu lagi produk terbarunya. Terima kasih. Oke deh, jangan lupa subscribe channel YouTube gue, saya Garuda. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar begitu gue update sesuatu yang baru lo langsung dapat bos. Oke deh. Ciao. This might be a bit rough. I should have known, I should have seen. That look in your eyes is not letting me in. I can't believe this body's fine. I'm outside. It doesn't make any sense. This was not how I saw the end. But I keep on breathing. Heart is beating. I'm waiting for the eclipse. The consequences of it. Why do we keep falling down when it's always the affected ground? We got time to make this right, but it's all we keep falling down. Do you remember our first touch? When I look at you now, an adrenaline rush. We're always looking for something more. Yamaha DDS Cempaka Putih dan rata-rata penggunaan bahan bakar mencapai 40,5 km per liter. Tapi tadi dikombinasi dengan penggunaan di sirkuit Sentul ya. Jadi ya ini bukan pure apa namanya tadi yang di jalan raya, karena ini dikombinasi yang 40,5 km per liter itu. We got